Sembari menikmati cuaca cerah di kota Jakarta, matahari yang sudah mulai terik, hiruk-pikuk kota Jakarta yang selalu ramai, apalagi jam berangkat kerja seperti ini ya. Saat ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir, tempat saya akan memulai perjalanan pagi ini. Wow, udah puong-puong aja nih. Hari ini dari Jakarta saya akan menuju ke mana ya? Nggak tahu Jogja, nggak tahu Solo nanti. Dengan kereta baru, namanya baru, muncul di grafik perjalanan kereta api di tahun 2025 ini. Keretanya nampaknya kereta tambahan ini, nomornya kok banyak banget, nomor 7.000-an, tidak masuk dalam GPK awal yang terbit kemarin ya. Kereta Batavia yang melayani rute Gambir, Solo maupun sebaliknya. Yang kemarin saya dengar-dengar kok katanya ini merupakan bentuk lain dari kereta Manahan Tambahan. Mungkin sekarang Manahan Tambahan sudah punya nama baru, kereta Batavia. Jadi akan seperti apa pengalaman saya naik kereta baru ini? Ikuti videonya sampai akhir. Buat yang sudah daftar face recognition ya, boleh masuk lewat hall selatan ini karena hanya dilayani dengan face recognition system. Jadi kalau untuk pemeriksaan manual, kita harus menuju ke hall utara, ke ujung sebelah sana. Saya masuk aja lewat sini ke hall selatan stasiun Gambir. Apa mau jajan-jajan dulu ya, membeli bekal. Rame ya. Naik ke peron keberangkatan dan kedatangan, ini lantai teratas stasiun Gambir. Ternyata jalur 3 dan 4 sudah terisi 2 rangkaian. Satu kereta Gunung Jati, ini juga kereta baru, transformasi dari Argo Cirebon. Yang satu lagi adalah kereta Argonya Solo, pagi dari Jakarta, artinya ini adalah Argo Dwi Pangga. Berkebalikan dengan Argo Lawu yang pagi dari Solo. Saya melihat rangkaian Argo Dwi Pangga ini kok kayak kinclong banget ya, kayak putih bersih gini nih stainlessnya nih. Dwi Pangga udah mau berangkat. Yang di sini lagi sibuk perpindahan posisi lokomotifnya Gunung Jati ya. Di ujung peron sebelah sini itu kebetulan ada lokomotifnya Gunung Jati, jadi mungkin agak berisik suara mesinnya. Sambil menunggu kedatangan rangkaian Batavia, ngemil dulu Rek. Jakarta jam segini panas banget ya. Mau ada KRL lewat lagi. Kereta Gunung Jati diberangkatkan dari stasiun Gambir tepat sesuai jadwal pukul 9 menuju ke stasiun Semarang Tawang. Dan di jalur 1 baru saja tiba rangkaian Parahyangan.
yang akan membawa penumpang-penumpang menuju ke stasiun Bandung. Sudah tidak Argo lagi ya, sekarang Parahyangan. Sekarang jalur 3 dan 4 sudah kosong. Ini nanti akan terisi rangkaian kereta Batavia. Wih, Gunung Jatilang, kita bisa melihat Monas di sebelah sana tuh. Ada yang ngoeng-ngoeng di belakang, minta perhatian. Herankan juga ya, tiba-tiba muncul kereta Batavia. Namanya Jakarta banget ya, nama old schoolnya Jakarta. Kereta Batavia. Kemarin mungkin manahan tambahan, ribet pakai kata tambahan-tambahan gitu ya mungkin. Terus akhirnya dikasih nama baru. Kayak dulu Argo Lau, Argo Dipangga fakultatif, dikasih nama Manahan. Di jalur 4 bener ya persiapan untuk Batavia, tapi di jalur 3 kok namanya Gajayana, padahal masih berangkat sore nanti nih dari Jakarta. Datang dari arah selatan, kereta Batavia menggunakan lokomotif yang nampak dari sini adalah CC203. Posisi long hood ya, datang dari arah Cipinang ini nampaknya, yang nanti akan berputar posisi berada di depan. Ini kan ditarik menuju ke Gambir ya. Wih, sudah pakai new generation terbaru rek, meliuk-liuk masuk jalur 4. Bang, kiri bang, kiri bang, kiri bang. Mengejar rangkaian Batavia. Ini lagi announcement keberangkatan Parahyangan ya. Saya naik di kelas ekonomi rek. Ekonomi 4 di tengah rangkaian ternyata ya. Untuk area depan, area ekonomi, area belakang, area eksekutif. Jadi ada 2 kelas layanan. Nah, orang-orang kebingungan. Jadi kalian tahulah ya, seramai apa penumpang Jogja Solo. Batavia. Iya. Masih mengantri? Berapa menit nih? Sekitar 25 menit jelang 15 menit kok 25 jelang keberangkatan. Masih menunggu. Parahyangan jalan dan saya harusnya duduk di sini. Loh, kok ada orangnya? Ya, jadi saya sedang membantu ibu-ibu yang tadi duduk di ekonomi 4 1C. Ternyata beliau salah naik. Ya betul Ibu. Di kiri Bu, kiri. Nah, ini baru eksekutif Ibu. Nah, betul ya. Ini taruh di belakang aja ya. Ya. Sini ya Bu ya. Terima kasih. Sama-sama, iya. Hati-hati di jalan. Lokomotif yang membawa rangkaian Mataram, salah, Batavia.
baru dilepas, nanti akan pindah posisi rek. Wih, pakai hongeng dong. Jadi kalian mesti cek lagi ya boarding pass-nya, kalian naik di kelas ekonomi atau di kelas eksekutif. Tadi tuh saya merasa perasaan sebelahan itu nggak ada gitu kan, masih kosong. Kok tiba-tiba sudah ada penumpang. Nah, saya pastikan lagi, Bu, boleh saya bantu cek boarding pass-nya? Oh, ternyata penumpang eksekutif, rek. Mana posisi favorit ya, single seat. 1C itu ada di belakang, enak banget tadi. Boleh tukeran aja nggak sih, Bu? Ada yang sedang mau disambung. Si Hongeng CC20337. Depo, yuk ya! Lari. 3 menit lagi berangkat, cuy. Ini baru ekonomi 2. Lari. Aduh, mau lari tapi nanti takut engap. Lah, ini nomor besar di belakang. Ngaco ini. Ini nomor besar di depan. Kayaknya cuma ekonomi 2 yang rangkaiannya tuh keretanya keputer ya. Beda. Oke, sudah tiba. Nah, ini ekonomi 4. Nomor besarnya di depan. Nih, bentukannya kelihatan dari posisi toilet. Mumpung masih kelihatan di sini, di toilet cowok, toilet cewek, warnanya biru, pink. Sekarang sih belum terlalu ramai. Nah, tadi. Oke, jadi saya sudah berada di dalam kereta baru, kereta Batavia. Baru sekali ini kayaknya saya naik kereta Batavia ini. Tiket saya sampai Solo, tapi nggak tahu lah, nanti lihat situasi aja. Yang pasti kayaknya keretanya bakalan ramai ini menuju weekend. Belum weekend banget sih sebenarnya, ini Kamis tapi sudah ramai. Masih beruntung juga saya sampai dengan saat ini naik kereta baru, saya dapat di posisi paling belakang meskipun ini bukan single seat ya, karena kereta ekonomi ini nggak ada single seatnya. Kereta ekonomi stainless steel new generation seri tahun 2024, urutan yang ke-49. Kemarin ada yang bilang ini pakai rangkaian apa sih? Katanya ini pakai rangkaian Jayabaya ya. Apakah karena Jayabaya rolling dengan gaya baru terus cukup membutuhkan 3 rangkaian aja, makanya ada 1 rangkaian yang idle dijalankanlah sebagai manahan tambahan atau kereta Batavia, tapi cuman ada di sekitar weekend ya, kalau nggak salah dari Kamis sampai Minggu. Oke, jadi ini posisi duduk tegak di kereta ekonomi new generation, tapi tenang aja, ada fitur reclining, mundurnya ya segini. Ini juga sudah cukup nyaman sih, terutama karena lekukan sandarannya sesuai dengan punggung, jadi kayak pas banget menyangga punggung gitu. Dan yang pasti naik ekonomi Batavia tidak akan duduk mundur, karena kursi-kursi ini juga sudah punya fitur revolving ya, pakai tuas di bawah, tinggal diputer-puter aja bisa ngikutin arah perjalanan. Dan mengalami sedikit keterlambatan ya nampak. Oh enggak ding, saya yang salah ingat. Saya ingatnya jam 9.30 berangkat, ternyata jam 9.35. Sudah tepat sesuai jadwal berangkatnya kereta Batavia meninggalkan Jakarta. Semoga selamat sampai di tujuan. Sampai jumpa lagi Jakarta. Jadi kalau melihat pergerakan Batavia ini rasanya kayak Argo Dwi Pangga versi light ya, karena berangkat pagi dari Jakarta sekitar pukul setengah 10, perkiraan tiba di Solo itu nanti sore jam 6, dan malamnya sama kayak Dwi Pangga juga berangkat kembali ke Jakarta, berangkat dari Solo sekitar jam 10 malam, perkiraan tiba esok hari di Jakarta sekitar jam 7 pagi. Durasi perjalanan dari arah Jakarta itu sekitar 8,5 jam, sedangkan yang dari arah Solo itu lebih lama, ternyata 9 jam. Terus kalau kita bandingkan jadwalnya dengan kereta-kereta lain itu kayaknya ya lumayan agak lambat sih ini kereta. Kalau Manahan itu kayaknya menjelang 8 jam dari Jakarta, terus Argo Dwi Pangga
menjelang 7 jam. Yang ini 8,5 jam ya. Gitu deh kalau kalian tujuannya naik kereta nyantai ya naik Batavia. Tapi kalau mau ngebut ya naik Argo di Bangga. Lagi ada announcement. Pas beres ngomongnya. Waduh, bagaimana ini Rek? Baru mulai jalan ya. Udah ngantuk bet. Ini di dalam kabin ekonomi 4 ini sekarang cukup sejuk. Terus kekedapan suaranya cakep banget. Terus yang pasti suspensinya ini sampai saat ini empuk. Jadi kayak terayun-ayun gitu. Kayak ini kalau diturutin merem ini bisa bablas tidur beneran ini. Ntar gak jadi videonya. Gimana ini ceritanya ya? Daripada ngantuk jalan-jalan aja nih kayaknya seru deh. Pas banget di belakang kereta ekonomi 4 tuh kereta makan. Tuh masih lumayan sepi. Mau mencari sesuatu. Kereta makannya cakep cuy. Jadi maksud kedatangan saya di kereta makan ini adalah yang pertama untuk membeli teh, pengen upacara minum teh ya. Ya lumayan ada sesuatu yang diminum panas-panas biar nggak terlalu ngantuk. Dan yang kedua adalah untuk memesan menu makan siang. Saya udah punya menu sarapan ya, nanti saya sarapan. Nah, biar masih banyak pilihan buat makan siang, saya pesan sekarang baru dimakan nanti siang ya. Nanti kalau posisi siang kosong ya makan di kereta makan, kalau enggak ya makan di kereta ekonomi, kan deket ya, cuman tinggal nyebrang doang. Ini adalah kereta makan New Generation juga, yang pasti satu set dengan ekonomi dan eksekutifnya. Kereta makan yang cakep banget, estetik, yang nyaman lah pokoknya ya. Kapasitasnya ya meskipun ini banyak, tapi memang mau digimanain juga tidak akan mampu setara dengan jumlah penumpangnya. Makanya bergantian dipakainya. Kalau sudah beres makan atau minum ya harap harap ikhlas untuk bergantian dengan penumpang yang lain ya. Jangan berlama-lama di kereta makan meskipun nyaman juga. Ada meja untuk 4 orang, ada meja untuk 2 orang. Berbagai pilihan menu makanan dan minuman juga tersedia di sini. Tapi saya umpetin nasi sei sapi buat nanti siang. Jadi kereta Batavia ini juga melayani singgah di Bekasi, Rek. Cepet banget kan perpindahan dari kereta makan ke kereta ekonomi 4 karena cuma nyebrang sambungan doang. Mau sarapan, sarapan tuh kayaknya di atas deh.
Tadi udah jajan sandwich waktu di stasiun Gambir, jadi mau sarapan ini dulu biar nggak terlalu berat-berat banget ya. Nanti baru makan siang lagi. Tadi udah pesan diumpetin di kereta makan ya menunya. Tiba Karawang terlambatnya ini, harusnya jam segini udah berangkat. Ketemu sama Cikuray itu. Ya lama juga ya nggak naik kereta Cikuray. Ini penumpang Cikuray kan, bukan penumpang Batavia. Oh banyak juga. Dulu kakak. Ayo loncat. Tadi sudah berhenti di Bekasi, ternyata kereta Batavia juga melayani singgah reguler di stasiun Karawang ya. Jarang-jarang ya kereta dari Gambir singgah di stasiun Karawang. Kalau kalian butuh charging ya, sumber kelistrikannya ada di sisi kanan atau kiri penumpang ya, di tembok. Ini tipikal colokan universal yang sekarang ya. Dan selain yang colokan yang nampak ini, ada juga port USB di tengah-tengah antar kursi penumpang ya, kalian juga bisa pakai. Kalau lihat bagian interiornya, perhatikan di bagian atas, terus di bagian ujung kabin kalian bakal menemukan beberapa layar TV. Ini sebagai sumber tayangan. Cuman untuk saya pribadi kayaknya tayangannya kurang berfaedah deh. Jadi jarang banget nih saya memperhatikan tayangan yang dimunculkan di TV ini. Daripada TV-nya masih lebih berfaedah passengers information display-nya ya. Memang dari sini kita bisa melihat posisi perjalanan kereta, stasiun berikutnya, stasiun tujuan, kecepatan perjalanan, suhu kabin. Nah, kita saat ini sedang berlari di kecepatan 75 km per jam. Menemani passengers display yang ada di atas sana. Nah, di belakang sini juga ada bagian dari PIDS berupa layar TV. Ini informasi yang saya gunakan adalah mengenai keterpakaian toiletnya. Ini warnanya putih, belum terpakai. Nanti kalau terpakai berarti berganti warna menjadi merah. Rak bagasi kabin di stainless steel New Gen, dipercantik dengan detail batik ya, dan berbeda dengan model New Image yang di ujung menyempit. Nah ini aman, dari ujung sampai ke ujung tidak ada yang menyempit, jadi besarannya sama semuanya. Kira-kira koper dan bawaan segede gitu bisa cukup muat ditaruh di dalam kabin di kompartemen atas ini. Cirebon. Wah, kita kayaknya datang awal nih. Mari kita tengok-tengok. Ini sebenarnya udah bisa dibuka ya. Sudah di unlock, sudah berwarna hijau. Tapi keretanya belum berhenti, Rek. Udah dibuka sendiri deh. Selamat datang di Cirebon. Hangat di luar.
Yes, jadi rupanya kontras sekali suhu di dalam kabin dengan di luar. Nampaknya memang pendingin ruangannya bekerja cukup keras ya. Dan memang dari tadi yakin di luar ini pasti panas terik banget. Kita tiba sekitar berapa ini? 5 menit lebih awal dari jadwal, menambah waktu tunggu di Cirebon selama sekitar 10 menit. Tadinya saya pikir kereta Batavia ini bakalan ngecer ya, karena berhenti di Bekasi, di Karawang segala berhenti. Tapi nyatanya nggak juga sih, karena selepas Karawang, kereta Batavia ini langsung tembus ke Cirebon. Dan habis ini dari Cirebon juga langsung tembus ke Purwokerto. Jadi tadi nggak singgah di Haurgelis, nggak singgah di Jatibarang. Makanya ya lumayan keren juga sih ini daftar stasiun singgahnya si Batavia ini. Sudah menjelang keberangkatan kembali. Nah, kereta makannya rame cuy. Tadinya berangkat Cirebon mau makan, tapi nampaknya nanti aja wis. Ini situasi di ekonomi 4. Semoga tidak ada sebelahan sampai turun nanti. Waduh, ini pintu di belakang saya ngambek rek, otomatisnya dia nggak menutup sendiri. Di sini ada bacaan nih, pegangan tarik manual pull handle. Jadi kalau dia ngambek harus agak sedikit dipaksa, ditarik, baru dipencet. Nah, gitu. Oh udah deh, tadi kebuka, jadi agak bising. Barusan sih udah ke kereta makan ya, memang kondisinya lumayan rame. Meski sebenarnya masih ada tempat duduk sih, cuman agak sungkan aja kalau harus join. Akhirnya memutuskan untuk membawa ke ekonomi 4 aja. Ini menikmati sei sapi, ada nasi, ada sei sapinya, ada sambal matah. Ini harus hati-hati, ini pedes banget. Sama yang hijau-hijau ini mungkin semacam entah itu bayam atau daun kailan ya, udah dibumbu dan digoreng, jadi akan sangat menambah tekstur makan siang saya kali ini. Tadakimasu. Nih, sendoknya pakai kayu ya, pakai wooden cutlery. Nyobain satu-satu dulu daging sapinya. Ada aroma smoky khas sei sapi. Daunnya enak, daunnya kurang banyak. Nyobain sambal matahnya nih. Dapat banget sensasi bawangnya, sensasi pakai bawang nggak sih? Pakai ya. Bukan lengkuas, serai ya, cabenya, dan pedesnya pedes apa ya, pedes nikmat sih. Tapi lumayan pricey. Berapa ya tadi? Nggak apa-apa deh, daripada nggak makan. Setelah barusan memanjakan perut ya, sekarang giliran pengen memanjakan mata, karena saat ini perjalanan kereta Batavia sudah memasuki wilayah daerah operasi 5 yang terkenal pemandangannya cakep banget lah. Keren sekali, bikin sejuk di mata dan di pikiran. Untuk mental health.
Wah, senang sekali Rek melihat pemandangan kayak gini. Oh, dapatnya pas turunan, jadi harus pakai tangga tambahan dan kereta apa namanya Batavia saat ini sudah tiba di Puerto Rico. Kereta Batavia mencatatkan kedatangan awal sekitar 4 menit di stasiun Purwokerto. Lagi-lagi menambah waktu tunggu menjadi ya lumayan lama lah ya, sekitar 9 menitan di ibu kota daerah operasi 5 ini. Barusan sempat melihat ada beberapa penumpang atau calon penumpang yang akan naik kereta Batavia dari stasiun Purwokerto. Kemungkinan besar ini prediksi dan asumsi saya, bisa jadi ada tarif khusus ya untuk perjalanan kereta Batavia ini. Dulu saya pernah juga tuh naik Manahan tambahan dengan tarif khusus juga dari stasiun Purwokerto. Apakah mungkin ini juga berlaku ya untuk kereta Batavia? Tadi lupa sih nggak sempat ngecek. Terpantau calon penumpang kereta Kamandaka Cilacap tujuan Semarang sudah bersiap di jalur 2. Karena sebentar lagi kereta Kamandaka akan segera tiba di stasiun Purwokerto.
Ya, tadi terakhir Purwokerto, sekarang tiba-tiba sudah tiba. Tahu-tahu sudah tiba di Kuto Arjo, karena ya sebenarnya Batavia itu tadi berhenti juga di Kroya, di Kebumen. Ya, tadi sempat ketiduran, jadi ada beberapa yang terlewat ya, Rek ya. Bisa-bisanya siang-siang ketiduran. Ya emang gitu sih, kalau malam susah tidur, tapi kalau perjalanan siang malah bisa gampang banget tidurnya. Kalau nanti akhirnya turun Jogja, stasiun Kuto Arjo ini stasiun singgah terakhir loh. Ini ceritanya saya masih galau nih. Mau diteruskan sampai ke tujuan akhir atau turun Jogja aja. Soalnya nanti kalau ke Solo ya mesti keluar ongkos lagi buat pulang ke Jogja. Buat turun Jogja aja ya. Biar cepet pulang. Hadirnya kereta Batavia bisa menjadi pilihan baru untuk pelaku perjalanan yang melayani rute Jakarta-Jogja sampai ke Solo ya, di tengah sekian banyak jadwal perjalanan kereta yang melayani rute ini ya. Jadi kemarin ada Madiun Jaya juga lewat sini, terus sekarang tiba-tiba muncul kereta Batavia di rute yang sama juga. Jadi kayaknya penumpang di rute Jakarta-Jogja Solo ini dimanjakan dengan berbagai pilihan kereta ya, mulai dari yang paling murah sampai dengan yang paling mahal tuh ada semuanya. Nah, kereta Batavia ini menawarkan dua kelas layanan, eksekutif dan ekonomi, sudah menggunakan armada terkini, stainless steel new generation ya, jadi bisa ya meningkatkan fleksibilitas pilihan penumpang ya. Kalau harganya ekonomi ini kan di angka 350 ribuan ya, mulai 350 ribuan, sedangkan di kelas eksekutifnya harganya mulai dari 530 ribuan. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja, saya mampunya menjangkau tiket kereta Batavia di kelas yang mana. Kalau mampunya di kelas ekonomi ya nggak masalah, tapi kalau pengen naik eksekutif juga tidak masalah juga. Terus apa ya, mengenai durasi perjalanan Batavia ini kan ya lumayan lah ya, 8,5 jam, tidak yang tercepat dan ya lebih lambat dibandingkan beberapa kereta dengan armada yang sama. Hal ini bukan karena banyaknya jumlah stasiun singgah ya, tapi lebih karena operasional kecepatan kereta Batavia ini dibatasi maksimal 100 km per jam. Jadi itu salah satu yang membuat agak lama nih. Terus apalagi mengenai armada yang saya naiki hari ini cukup nyaman, pengaturan suhu kabin cakep, pencahayaan cakep, kekedapan suara cakep, suspensi juga cukup baik. Terus apalagi aku mau ngomong apa tadi, kayaknya udah ada di depan sini tapi lupa. Oh ya, ngomong-ngomong soal stasiun singgah ini, antara Batavia yang berangkat dari Jakarta dan yang dari Solo ini ada sedikit perbedaan. Banyak yang sama tapi ada beberapa yang berbeda tuh, misalnya stasiun Bekasi dan stasiun Karawang itu hanya dilayani Batavia yang dari arah Jakarta. Terus yang apalagi ya, stasiun Jatinegara itu hanya dilayani Batavia yang dari arah Solo. Nah, enaknya Batavia ini, terutama yang berangkat dari Jakarta, itu berangkatnya nggak pagi-pagi banget ya. Beda sama kereta Fajar Utama Solo yang, masih sangat pagi menurut saya. Tapi ya itu tadi konsekuensinya, karena dia berangkat agak siang, ditambah kecepatan yang tidak bisa ngebut-ngebut amat, makanya agak lebih lama tiba di Solonya. Jadi nampaknya semua udah saya share ya, mengenai pilihan kelasnya, jadwal perjalanannya, terus pemberhentiannya di mana aja, terus harga tiketnya juga sudah saya tampilkan semua. Oh ya, mengenai harga tiket jangan lupa, harga tiket ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan operator, dan juga bisa berbeda kalau rute yang diambil itu berbeda, nggak full trip misalnya, itu harganya juga akan berbeda. Dan akhirnya, you know what, saya memutuskan untuk turun di Jogja ya, karena pertimbangan satu dan yang lainnya. Akhirnya kayaknya mau langsung pulang aja. Jadi saya harus bersiap nih, karena ini sudah menjelang stasiun Patokan, udah dekat rumah. Bentar lagi adalah tujuan
perjalanan saya deh. Stasiun Yogyakarta, keretanya nanti masih akan terus sampai ke Solo. Ya tinggal berhenti di Klaten sama di Solo balapan aja sih sebenarnya. Jadi semoga dengan tibanya kereta ini di Jogja sudah cukup mewakili ya, menggambarkan keseluruhan perjalanan kereta Batavia. Aku tak ngambil tas dulu. Iya. Oke. Ya ini udah stasiun Patuan. Yuk ya, nggak tahu lah ini jadwalnya on time apa enggak. Ya, finally turun di yuk ya aja. Thank you Batavia. Lumayan ya, sudah sukses mencoba kereta Batavia ya, meskipun nggak full trip ya, tinggal sedikit lagi, tapi karena satu hal akhirnya ya udahlah langsung pulang aja. Dan yang pasti bersyukur sekali sudah tiba dengan selamat di Yogyakarta, di kampung halaman tercinta. Terima kasih pastinya buat area-area yang sudah berkenan nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit. Yogyakarta.